Pernah nggak kamu merasa hidupmu seperti ditahan sesuatu yang tak terlihat? Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu bodoh, bahkan bukan karena kamu kurang berusaha. Tapi anehnya, setiap kali hampir berhasil, selalu saja ada kejadian yang membelokkan rezekimu. Padahal orang lain yang usahanya biasa saja, rezekinya mengalir seperti air tak putus-putus. Kalau kamu pernah merasakan ini, hati-hati. Bisa jadi yang sedang menghalangimu bukan orang lain, bukan nasib, bukan pula wetonmu, melainkan sesuatu yang lebih dekat, bayangan dirimu sendiri. Dalam kearifan Primbon Jawa, ada satu rahasia yang jarang dibicarakan terang-terangan. Rahasia ini tidak tertulis besar, tidak diajarkan sembarangan, dan sering disalahpahami sebagai mitos. Padahal, dampaknya nyata. Bayangan diri adalah sisi batin yang lahir dari rasa takut gagal, trauma masa lalu, ucapan orang yang meremehkan, dan keyakinan diam-diam bahwa aku tidak sepantas itu. Bayangan ini tidak membuatmu berhenti berusaha. Justru sebaliknya, ia membuatmu terus bergerak, tapi ke arah yang salah. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai energi pamomong yang terbalik. Niatnya baik, tapi jalannya bocor. Usahanya keras, tapi hasilnya tipis. Dan yang paling berbahaya, bayangan ini sering kita anggap sebagai realita. Padahal, menurut hitungan batin Jawa, setiap orang sebenarnya membawa aura emas sejak lahir. Aura kelimpahan, aura keberkahan, aura kemakmuran. Namun aura itu bisa terkunci, bukan oleh orang lain, melainkan oleh suara kecil di dalam diri sendiri. Di video ini, kita akan membongkar secara perlahan bagaimana bayangan diri bekerja diam-diam menghambat aliran rezeki, bagaimana Primbon Jawa membaca tanda-tandanya, dan yang paling penting, bagaimana mengubah bayangan gelap itu menjadi aura emas yang aktif kembali. Jadi pastikan kamu tonton sampai akhir, karena bisa jadi satu bagian di video ini adalah jawaban dari pertanyaan yang selama ini kamu pendam sendiri. Klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, karena channel ini akan membahas hal-hal yang jarang diucapkan tapi sering kamu rasakan. Dan sebelum lanjut, tulis di kolom komentar, "Aku siap menghadapi bayangan diriku." Karena dalam Primbon Jawa dipercaya, niat yang diucapkan adalah pintu pertama untuk membuka jalan rezeki yang tertutup. Sekarang, kita mulai. Dalam Primbon Jawa kuno, ada satu konsep batin yang jarang dibahas secara gamblang, namun dampaknya sangat besar dalam kehidupan seseorang. Konsep ini dikenal secara halus sebagai bayangan diri. Sisi gelap batin yang terbentuk bukan karena kejahatan, melainkan karena luka yang tidak pernah dibereskan. Bayangan diri lahir sejak seseorang mulai menekan rasa takutnya sendiri. Takut gagal, takut salah langkah, takut diremehkan, takut dianggap sok bermimpi. Ketakutan-ketakutan ini tidak selalu disadari, tapi tersimpan rapi di dalam rasa, dan perlahan membentuk keyakinan batin yang salah. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai rasa sing ketutup, yaitu rasa batin yang tertutup oleh pikiran negatif yang terus diulang, bukan oleh orang lain, tapi oleh diri sendiri. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang terlihat rajin, bekerja keras, bahkan niatnya baik, namun hidupnya terasa seperti jalan di tempat. Rezeki datang sebentar, lalu hilang. Kesempatan muncul, tapi selalu gagal di ujung. Bukan karena wetonnya jelek, bukan pula karena nasib buruk, melainkan karena bayangan diri secara halus menolak kelimpahan. Bayangan diri bekerja sangat licik. Ia tidak melarangmu bermimpi, tapi membuatmu ragu pada mimpimu sendiri. Ia tidak menghentikan langkahmu, tapi membuatmu selalu merasa belum pantas. Dalam Primbon, kondisi ini disebut pamomong yang melemah, di mana energi pengasuh batin tidak lagi mendorong ke depan, melainkan menarik ke belakang. Yang lebih berbahaya, bayangan diri sering menyamar sebagai kenyataan hidup. Kalimat seperti, "Orang seperti aku ya segini saja," atau "Kalau kaya nanti malah jadi masalah,"
Atau, aku tidak seberuntung mereka. Itu bukan suara realita, melainkan bisikan bayangan batin yang sudah terlalu lama dipercaya. Primbon Jawa mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya soal usaha lahir, tetapi juga soal kesediaan batin menerima kelimpahan. Saat bayangan diri menguasai rasa, maka seolah-olah batin menutup pintu sendiri, bukan ditolak semesta, tapi menolak dirinya sendiri. Inilah kenapa ada orang yang hidupnya sederhana namun damai dan terus naik, sementara ada yang terlihat sibuk, tapi hatinya berat dan rezekinya bocor. Bayangan diri membuat energi bocor sebelum sampai ke tujuan. Namun penting dipahami, Primbon tidak memandang bayangan diri sebagai kutukan. Justru sebaliknya, bayangan diri adalah tanda bahwa seseorang memiliki potensi besar, tapi belum berani sepenuhnya berdamai dengan dirinya sendiri. Semakin kuat potensi seseorang, biasanya semakin besar pula bayangan yang mengikutinya. Maka langkah pertama membuka rezeki bukanlah ritual rumit, bukan pula tirakat berat. Langkah pertama menurut Primbon Jawa adalah menyadari keberadaan bayangan diri. Karena sesuatu yang disadari tidak lagi berkuasa diam-diam. Disinilah perjalanan sebenarnya dimulai. Bukan di luar, bukan pada orang lain, melainkan di dalam diri sendiri. Dalam Primbon Jawa, weton bukan sekedar hitungan hari lahir, weton adalah peta dasar energi hidup yang menunjukkan watak batin, kekuatan tersembunyi, sekaligus ujian yang harus dilewati seseorang sebelum sampai pada puncak rezekinya. Inilah rahasia yang jarang diungkap. Semakin besar potensi seseorang, semakin berat ujiannya di awal. Banyak orang mengira hidupnya berat karena wetonnya kurang bagus. Padahal menurut Primbon, justru weton-weton kuatlah yang sering mengalami fase jatuh, diremehkan, bahkan dipatahkan berkali-kali. Ini bukan hukuman, melainkan proses pematangan batin. Primbon menyebut fase ini sebagai laku pengendapan rezeki. Rezeki belum hilang, belum tertutup, tapi belum boleh keluar sepenuhnya. Kenapa? Karena batin belum siap. Weton dengan energi besar, entah itu berwatak pemimpin, pengayom, atau pembawa berkah, sering membawa satu ujian utama, rasa percaya diri yang diuji sampai ke titik paling rendah. Orang seperti ini biasanya sejak kecil sudah terbiasa diremehkan, dibandingkan, atau dianggap tidak akan jadi apa-apa. Tanpa sadar, pengalaman itu membentuk bayangan diri. Dan disinilah masalahnya dimulai. Ketika weton kuat bertemu bayangan batin yang belum selesai, terjadilah konflik halus. Energi besar ingin naik, tapi batin menarik rem. Akibatnya, hidup terasa seperti maju satu langkah, mundur dua langkah. Ada peluang, tapi selalu gagal di akhir. Ada rezeki, tapi cepat habis atau bocor. Primbon menyebut kondisi ini sebagai energi tabrakan antara watak lahir dan rasa batin. Yang menarik, orang-orang seperti ini sering merasa, aku kok capek banget ya hidupnya, padahal niatku baik. Itu karena wetonmu sedang memaksa batinmu untuk tumbuh. Ujian ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memisahkan. Mana rasa takut yang bukan milikmu, mana keyakinan palsu yang diwariskan dari omongan orang lain. Dalam kearifan Jawa, rezeki besar tidak boleh masuk ke batin yang masih merendahkan diri sendiri. Bukan karena pelitnya semesta, tapi karena rezeki besar butuh wadah batin yang kuat. Kalau tidak, yang ada justru rusak di tengah jalan. Itulah sebabnya banyak orang yang hidupnya baru meledak di usia tertentu. Tiba-tiba usaha lancar, jalan terbuka, orang yang dulu meremehkan malah datang meminta bantuan. Bukan karena wetonnya berubah, melainkan karena batinnya akhirnya selaras dengan wetonnya sendiri. Primbon mengajarkan satu hal penting. Jika hidupmu terasa berat sejak awal, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Bisa jadi itu tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk rezeki yang tidak biasa. Dan ujian terbesarnya bukan soal uang, melainkan keberanian untuk percaya pada diri sendiri meski dunia belum percaya. Dalam kearifan Jawa, bayangan batin tidak pernah diminta untuk dilawan, tidak dihancurkan, tidak diusir, dan tidak ditakuti. Justru disitulah kesalahan banyak orang. Semakin dilawan, bayangan semakin kuat. Semakin ditolak, ia semakin menguasai batin.
Primbon mengajarkan satu laku halus yang sangat penting. Ngadepi, dudu melayu. Hadapi, jangan lari. Bayangan batin muncul bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai penanda bahwa batin sedang naik tingkat. Ia hadir membawa pesan yang selama ini diabaikan, rasa takut yang belum diakui, luka lama yang belum dilepas, dan keyakinan keliru yang masih bercokol di dalam rasa. Saat seseorang mulai berani menatap bayangan dirinya sendiri, disitulah perubahan energi dimulai. Dalam Primbon Jawa, proses ini disebut laku eling lan rimo, sadar dan menerima, bukan pasrah, tapi jujur pada diri sendiri. Bayangan batin kehilangan kekuatan saat kita berhenti menyangkalnya. Saat kamu berani berkata dalam batin, "Ya, aku takut. Ya, aku pernah jatuh. Ya, aku pernah merasa tidak layak." Anehnya, di momen itu justru energi mulai bergerak. Karena selama ini yang mengikat rezeki bukan kegagalan, melainkan ketidakjujuran batin terhadap rasa sendiri. Primbon menyebut bayangan batin sebagai energi mentah. Jika ditekan, ia menjadi racun. Jika disadari, ia berubah menjadi kekuatan. Itulah sebabnya banyak orang yang setelah jatuh paling dalam justru bangkit dengan aura yang berbeda. Lebih tenang, lebih percaya diri, tidak lagi haus pengakuan. Dalam Primbon, ini tanda pamomong batin telah kembali seimbang. Saat keseimbangan ini terjadi, pola hidup pun berubah. Keputusan jadi lebih berani, langkah lebih mantap. Rezeki yang dulu terasa jauh mulai mendekat sendiri. Bukan karena ritual aneh, bukan karena jimat atau azimat, melainkan karena batin tidak lagi mengirim sinyal penolakan ke semesta. Orang Jawa percaya, semesta itu nurut karo rasa. Kalau rasa di dalam masih berkata, "Aku belum pantas," maka rezeki pun berhenti di depan pintu. Namun ketika bayangan batin dihadapi dengan sadar, rasa berubah. Dari takut menjadi siap, dari ragu menjadi berani mencoba. Dan disitulah bayangan berubah fungsi. Dari penghalang menjadi penjaga gerbang rezeki. Primbon menyebut momen ini sebagai balik arah energi. Apa yang dulu menekan, kini justru mendorong. Inilah titik di mana seseorang mulai merasakan tanda-tanda awal aura emas. Rezeki kecil tapi rutin. Peluang muncul tanpa dicari, dan hati terasa lebih ringan meski ujian belum sepenuhnya hilang. Karena sejatinya, rezeki besar tidak datang ke batin yang sempurna. Ia datang ke batin yang jujur dan siap bertumbuh. Dan disinilah perjalanan menuju kelimpahan benar-benar dimulai. Kalau mau, aku siap lanjut ke. Dalam Primbon Jawa, aura emas bukan sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang muncul ketika batin sudah selaras. Banyak orang keliru mengira aura emas itu hasil ritual besar, tirakat berat, atau benda bertuah. Padahal, Primbon mengajarkan bahwa aura emas adalah tanda keseimbangan antara rasa, niat, dan langkah hidup. Ketika bayangan batin sudah dihadapi, bukan lagi ditolak, maka terjadi satu perubahan halus namun sangat terasa. Batin tidak lagi sibuk melindungi diri dari rasa takut, sehingga energinya bisa mengalir keluar. Inilah momen ketika pamomong batin kembali bekerja sebagaimana mestinya. Orang yang mulai memasuki fase aura emas biasanya tidak langsung kaya mendadak. Justru yang pertama berubah adalah pola hidupnya. Ia menjadi lebih tenang saat mengambil keputusan, tidak mudah goyah oleh omongan orang, dan tidak lagi memaksakan diri untuk terlihat berhasil. Dalam Primbon, ketenangan batin ini disebut rasa mantep, tanda bahwa energi hidup tidak lagi terpecah. Dari sinilah rezeki mulai bergerak dengan caranya sendiri. Banyak yang mengalami kejadian seperti ini. Tiba-tiba ada orang lama menghubungi, peluang kecil yang dulu diabaikan justru menghasilkan, atau jalan yang terasa buntu malah terbuka lewat arah tak terduga. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai rezeki sing nemoni, rezeki yang datang menghampiri, bukan dikejar mati-matian.
Aura emas bekerja bukan dengan keras, tapi dengan daya tarik halus. Saat batin sudah tidak memancarkan rasa takut dan rendah diri, semesta membaca sinyal baru. Orang ini siap. Dan ketika kesiapan batin bertemu momentum, hasilnya seringkali mengejutkan. Yang menarik, saat aura emas mulai aktif, justru sering muncul satu ujian terakhir, keraguan dari orang sekitar. Orang lain mulai mempertanyakan langkahmu, meremehkan pilihanmu, atau merasa heran kenapa hidupmu mulai berubah. Dalam primbon, ini disebut tondo pungkasan, tanda terakhir sebelum naik tingkat. Jika di fase ini seseorang tetap tenang dan tidak kembali meragukan dirinya sendiri, maka aura emas semakin kuat. Rezeki tidak hanya mengalir, tapi juga menetap. Tidak lagi cepat habis, tidak lagi bocor tanpa sebab. Aura emas juga membawa satu perubahan penting. Cara seseorang memandang uang. Uang tidak lagi ditakuti, tidak lagi dianggap sumber masalah, melainkan alat untuk memperluas manfaat. Dalam primbon, uang yang masuk ke batin yang siap akan betah tinggal. Inilah kenapa ada orang yang rezekinya biasa saja, tapi selalu cukup, dan ada yang besar tapi selalu terasa kurang. Aura emas bukan soal jumlah, tapi kualitas aliran rezeki. Saat fase ini terjadi, hidup terasa lebih selaras, bukan tanpa masalah, tapi tidak lagi terasa melumpuhkan, karena batin sudah berdiri di tempatnya sendiri. Dan di titik inilah, primbon Jawa menyebut seseorang telah memasuki jalur kemakmuran sejati, bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena kesiapan batin yang akhirnya sejalan dengan takdirnya. Dalam primbon Jawa, ada satu tanda yang sering disalahartikan sebagai kesialan, padahal justru menjadi isyarat terakhir sebelum rezeki besar bergerak. Tanda itu adalah diremehkan, diragukan, bahkan ditinggalkan saat kamu sedang serius melangkah. Banyak orang mengira diremehkan berarti salah jalan, padahal dalam kearifan Jawa, kondisi ini dikenal sebagai wewaler pungkasan, ujian penutup sebelum seseorang masuk ke fase hidup yang lebih lapang. Ujian ini tidak selalu berupa masalah besar, tapi lebih sering berupa rasa sakit batin, tidak dipercaya, dianggap aneh, atau dinilai berlebihan dalam bermimpi. Kenapa harus seperti itu? Karena di fase ini, semesta sedang memastikan satu hal penting. Apakah langkahmu masih bergantung pada pengakuan orang lain, atau sudah berdiri di atas keyakinan batinmu sendiri? Primbon mengajarkan bahwa rezeki besar tidak boleh masuk ke batin yang masih mudah goyah oleh suara luar, bukan karena rezekinya pelit, tapi karena batin yang belum kuat akan menyalahgunakan atau menyia-nyiakan kelimpahan yang datang. Itulah sebabnya, ketika aura emas mulai menyala, seringkali justru muncul orang-orang yang meragukanmu. Mereka bisa teman lama, keluarga, bahkan orang yang dulu dekat. Ini bukan kebetulan. Dalam primbon, ini disebut uji rasa terakhir. Jika di momen ini seseorang kembali meragukan dirinya sendiri, maka energi akan turun lagi. Tapi jika ia tetap tenang, tidak membenci dan tidak merasa perlu membuktikan apapun, maka satu pintu besar akan terbuka. Menariknya, setelah fase diremehkan ini dilewati, perubahan hidup sering datang tanpa pengumuman. Tidak dramatis, tidak heboh, tapi nyata. Rezeki mulai stabil, keputusan terasa lebih tepat, jalan hidup tidak lagi berputar-putar. Primbon Jawa menutup laku ini sebagai urip wis nemu dalane, hidup sudah menemukan jalurnya. Orang di fase ini biasanya tidak banyak bicara, tidak pamer, tidak sibuk menjelaskan diri, karena batinnya sudah tahu, yang meragukan dulu, suatu hari akan diam sendiri melihat hasilnya. Dan yang paling penting, di fase ini seseorang mulai memahami satu hal besar, bahwa tidak semua orang harus mengerti jalan hidupmu, tidak semua keraguan harus dijawab, dan tidak semua luka perlu dibalas. Saat pemahaman ini masuk ke rasa, aura emas menjadi utuh dan menetap. Rezeki tidak lagi datang sebagai kejutan singkat, tapi sebagai aliran yang konsisten. Tidak selalu besar di awal, tapi terus bertumbuh seiring waktu. Primbon Jawa menutup laku ini dengan satu pesan sederhana namun dalam.
Sopo sing sabar lan mantap bakal tekan papan sing pantes. Siapa yang sabar dan mantap akan sampai di tempat yang memang layak baginya. Dan jika hari ini kamu sedang diremehkan, sedang diragukan, atau merasa berjalan sendirian, bisa jadi itu bukan tanda kamu salah arah, melainkan tanda bahwa rezeki besar sedang bersiap masuk dan batinmu sedang diuji untuk terakhir kalinya. Sahabat, kalau kamu sudah sampai di bagian akhir video ini, satu hal perlu kamu tahu. Tidak semua orang kuat untuk menatap bayangan dirinya sendiri. Banyak orang sibuk mencari jawaban di luar, menyalahkan nasib, keadaan, weton, bahkan orang lain. Padahal, sejak awal, Primbon Jawa sudah mengingatkan dengan lembut. Rezeki itu mengikuti rasa. Hari ini, mungkin kamu belum melihat hasil besar. Mungkin hidupmu masih terasa berat. Mungkin orang lain masih meragukan jalanmu. Tapi, jika kamu sudah berani jujur pada diri sendiri, berani menghadapi bayangan batin, dan tetap melangkah meski tanpa tepuk tangan, itu tanda kamu sudah naik tingkat, meski belum banyak yang tahu. Aura emas tidak selalu bersinar terang di mata orang lain. Kadang ia bekerja diam-diam, menata ulang jalan hidup, menggeser orang-orang yang tak lagi sejalan, dan mempersiapkan rezeki yang lebih pantas untuk batinmu. Primbon Jawa mengajarkan satu kebijaksanaan penting. Hidup tidak pernah salah alamat. Yang sering terlambat hanyalah kesadaran kita sendiri. Jika selama ini kamu merasa tertahan, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu sedang disiapkan. Disiapkan untuk rezeki yang lebih tenang, lebih berkah, lebih menetap. Dan ingat, rezeki sejati bukan hanya soal uang, tapi tentang batin yang tidak lagi merasa kecil di hadapan hidup. Kalau isi video ini terasa seperti sedang berbicara langsung ke hidupmu, jangan biarkan ia lewat begitu saja. Klik subscribe sekarang. Karena di channel ini kita tidak membahas primbon untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka kesadaran dan kekuatan batin. Aktifkan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan tentang weton, rezeki, dan laku batin yang jarang dibicarakan, tapi sering kamu rasakan. Dan sebelum kamu pergi, aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana tapi bermakna. Tulis di kolom komentar, aku siap membuka jalan rezekiku. Bukan untuk pamer, bukan untuk orang lain, tapi sebagai niat yang kamu akui pada dirimu sendiri. Karena dalam kearifan Jawa, niat yang diucapkan adalah awal dari perubahan besar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jaga rasa, tetap mantap, dan ingat, saat batinmu siap, rezeki akan menemukan jalannya sendiri.